Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar struktur kontrol seleksi if else ya. Instruksi pemilihan adalah instruksi yang dipakai untuk memilih satu aksi dari beberapa kemungkinan aksi berdasarkan suatu persyaratan. Ada dua bentuk instruksi pemilihan yang sering digunakan, yaitu if, then, else, dan instruksi switch case. Instruksi if, then, dan else. Bentuk satu kasus ya. Pernyataan seleksi dengan if akan mempunyai beberapa bentuk. Bentuk yang pertama adalah if dengan satu pilihan. Bentuk umumnya adalah sebagai berikut. Jadi sintaknya ini ya. If kondisi benar, dia aksi, mengerjakan aksi ya. Jadi flowchartnya seperti ini. Diuji apakah kondisinya benar, dia melakukan aksi ya. Aksi ini bisa berupa pernyataan, bisa berupa cetak atau proses ya. Kalau tidak, dia langsung berakhir. Nah, hal yang harus diperhatikan ya, teman dalam kurung kurawal banyak dieksekusi jika kondisi benar terpenuhi ya. Jadi kalau terpenuhi, dia akan mengerjakan ini ya. Kurung kurawal bersifat opsional jika temannya berada pada kurung kurawal hanya satu ya. Jadi kalau misalnya aksinya ini hanya satu, mungkin tidak perlu ini, maksudnya gitu. Kalau misalnya ada beberapa baris, perlu ini ya. Apabila syarat terpenuhi, maka aksi dijalankan. Misalnya pada contoh ini, nilai akan ditambahkan 5 apabila nilainya lebih besar 100 ya. Contohnya if lebih dari 100, maka dia mengerjakan ini aksi X sama dengan X plus 5 begitu ya. Kemudian bentuk dua kasus. Pernyataan ini akan mempunyai dua pilihan. Jika kondisi bernilai benar, dikerjakan aksi yang pertama, dan jika bernilai salah, dikerjakan aksi yang kedua. Aksi 1 dan 2 juga bisa merupakan pernyataan majemuk. Bentuknya adalah sebagai berikut. If kondisi benar, maka dia mengerjakan aksi 1. Jika kondisi salah, dia akan melompat ke sini, mengerjakan aksi yang kedua. Ada else, jadi selain ini dia akan lompat ke sini ya. Apabila kondisi benar dipenuhi, maka aksi 1 dilaksanakan. Tapi bila syarat tidak terpenuhi, maka aksi 2 yang dilaksanakan. Jadi bentuk flowchartnya seperti ini. Kondisi benar, dia mengerjakan ini. Jika salah, dia akan mengerjakan ini gitu ya. Bentuk tiga kasus. Untuk membuat seleksi pertanyaan lebih kompleks, bentuk umumnya adalah sebagai berikut. If kondisi benar 1, maka dia mengerjakan aksi yang ke-1. Jika tidak, diuji lagi apakah kondisi 2 benar. Jika benar, mengerjakan ini. Selain itu, baru mengerjakan yang ini ya. Jadi flowchartnya kondisi benar 1. Apa kondisi benar 1 bernilai true, ya mengerjakan ini. Jika tidak, diuji lagi apa kondisi benar 2. Kalau ya, mengerjakannya ini. Kalau tidak, berarti ini ya. Jadi ini berarti selain ini dan ini otomatis lari ke sini ya. Nah, sekarang kita mau praktekkan membuat programnya. Nah, kita lanjutkan. Kita mau membuat program untuk menguji yang satu pilihan ya, yang satu pilihan. Nah, namanya ininya kelasnya if satu pilihan ya. Kita buat dulu new Java class. Nah, ininya namanya if satu pilihan. Kita simpan di sini ya. Nah, sip. Nah, begitu. Setelah itu kita copy dulu.
Jadi di sini maksudnya seperti ini. Jadi pertama kita inisialisasi dulu bil dengan tipe datanya integer. Kemudian ini menampilkan print masukkan bilangan. Nah, bil sama dengan masuk titik net in ya. Jadi ini memerlukan inputan nilai integer. Nah, diuji apakah bilangannya sama dengan 0. Kalau 0 dia akan menampilkan perintah ini, bilangan 0. Kalau tidak, dia tidak akan menampilkan apa-apa ya. Coba kita simpan dulu. Nah, oke, kita jalankan. Nah, kita misalnya masukkan nilai 5 ya, enter. Nah, dia tidak akan melakukan apa-apa ya. Kita coba lagi, kita ulang lagi programnya ya. Nah, coba kita masukkan 0. Nah, enter. Nah, baru dia menampilkan mencetak bilangan 0 gitu ya. Itu. Oke. Kita lanjutkan. Nah, kita lanjutkan ini. If dengan 2 pilihan. Ya, kita lanjutkan namanya kelasnya if 2 pilihan. Kita buat new Java kelas. Nah, ini sudah betul letaknya ya. Sip. Nah, kemudian kita copy. Oke, kita tata dulu ya. Udah ini. Nah, saya jelaskan dulu. Pertama ini membuat inisial bilangan. Bil kita inisialis sebagai integer ya. Kemudian kita cetak masukkan bilangan. Kemudian kita isi bil sama dengan masuk titik net integer. Jadi ini masukkan nilai integer. Nah, diuji. Jika bilangan sama dengan 0, jadi yang dimasukkan itu 0, maka dia mencetak ngeprint bilangan 0. Nah, jika tidak, maka dia ngeprint bilangan bukan 0. Jadi hanya 2 pilihan ya. Kita simpan. Oke, kita jalankan. Nah, kita nyetak dari 7 misalnya, enter. Bukan bilangan 0. Nah, begitu. Kita coba lagi, kita ulangi. Kita masukkan 0. Nah, bilangan 0. Jadi begitu. Dia hanya 2 pilihan. Oke, sekarang kita lanjutkan. Ini untuk yang boolean ya, ini ya, namanya if bool. Nah, kita buat baru. Oke ya, save dulu. Nah, kita copy. Ini kita masukkan ya.
Nah, sekarang saya jelaskan. Pertama kita inisialisasi A dan B sebagai integer, kemudian benar tipenya boolean. Kemudian kita tampilkan perintah masukkan nilai A. Nah, A sama dengan input titik next integer. Kemudian nyetak lagi masukkan nilai B. B sama dengan input titik next integer. Nah, ini masukkan nilai yang ke B. Kemudian benar, ini benar kan tipenya boolean tuh. Benar sama dengan A lebih dari B. Ya, jadi dia benar itu nilainya A lebih dari B. Nah, kemudian diuji jika benar sama dengan true. Nah, jadi ini nanti nilainya true, maka dinyetak A lebih besar dari B. Jika salah, dia akan menyetak A lebih kecil dari B. Nah, jadi ini hanya dua pilihan ya. Nanti bagaimana kalau kita masukkan sama? Nah, kita coba nanti ya. Coba kita simpan dulu. Nah, oke. Misalnya A-nya 6, B-nya 4. Nah, A lebih besar dari B. Dia mengerjakan ini ya, mengerjakan yang ini, berarti ya true. A lebih besar dari B ya. Coba sekarang kita ulang lagi. A-nya 5, B-nya 7 misalnya. Nah, 5 lebih kecil dari 7 ya, berarti A lebih kecil dari B ya. Coba kita kalau masukkan yang sama ya. A-nya 5, B-nya 5, kira-kira masuk di mana itu ya? Kita coba enter. Nah, A lebih kecil dari B. Kenapa bisa begitu? Karena pilihannya hanya 2. Jadi kalau yang if ini tidak terpenuhi, dia akan mengerjakan selain itu, selain ini, dia akan mengerjakan ya. Jadi kalau dimasukkan sama, dianggap lebih kecil ya, karena masuk di sini ya, oke. Nah, sekarang kita coba bikin ini yang lebih panjang ya, yang lebih dari 3 pilihan ini ya. Ini if namanya, kelasnya if jurusan. Nah, ini pilih new Java kelas. Nah, ini if jurusan, save. Nah, sekarang kita kopikan. Nah, sekarang kita tata dulu yang bagus ya. Jadi ini pilihannya ada 6 pilihan ya.
1, 2, 3, 4, 5 dan terakhir ini 6. Nah, kalau pilihannya 6, if-nya ada sebanyak n-1. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5 ya. Jadi if jika tidak terpenuhi dia akan narik sini, diuji lagi, di if lagi. Nah, jangan lupa tulisan else if ini dipisah ya. Ada pemrograman lain mungkin digandeng, kalau yang Java ini dipisah. Jadi ini dipisah. Jadi yang harus ingat berapa jumlah pilihannya. Misalnya, nah, if-nya sebanyak n-1. Jadi kalau tidak 1, dia akan uji lagi di 2. Jika tidak 2, dia akan diuji yang ketiga. Terus begitu. Yang keempat, yang kelima. Kalau sampai 5 ini tidak memenuhi, baru dia akan lari ke sini. Ya, begitu. Oke, kita simpan dulu. Nah, oke, kita jalankan. Oke, kita masukkan 3. Jurusan komputer akuntansi D3. Ini juga lihat sini. 3 jurusan komputer akuntansi D3 ya. Coba kita coba lagi. Kemudian kita masukkan 5 jurusan sistem informasi S1. Nah, kemudian kita coba lagi ya. Nah, misalnya kita masukkan 8. Nah, pilihan salah. Nah, jadi selain yang ini 1, 2, 3, 4, 5, dia akan masuk di sini berapapun ya, pilihan salah ya, gitu. Nah, kemudian kita akan buat ini grid. Nah, kalau tadi kan berurutan pilihannya, sekarang datanya berupa ring ya, jadi ring gitu ya. Namanya grid. Daftarkan dulu sini, new Java class grid ya. Kemudian save. Nah, sekarang kita kopikan dulu. Oke, kita kopikan dulu. Nah, ini kita tata dulu ya. Kita tata dulu ininya. Nah, sekian lah. Gak apa-apa segini ya, ada apa ya. Ini yang kita masukkan. Nah, sekarang gini. Jadi pertama kita inisialisasi ya, grid dengan tipe integer. Kemudian kita masukkan perintah nyetak masukkan grid. Kemudian grid sama dengan masuk titik next integer ya, next in. Kemudian diuji jika gridnya lebih dari sama dengan 90 dicetak excellent ya, excellent. Nah, yang kedua, jika ringnya itu kurang dari 90 dan grade-nya lebih dari sama dengan 80.
jadi begitu. Jadi else if grade kurang dari 90 dan ini kan tanda dan ini ya, grade lebih dari 90 maka dinyetak bagus. Nah, kemudian untuk yang pilihan selanjutnya, jika grade-nya kurang dari 80 dan grade-nya lebih dari 60 mencetak belajar lagi. Nah, gitu ya. Jadi yang nilainya 60 sampai kurang dari 80 belajar lagi. Nah, selain itu maaf Anda gagal. Berarti ini berapa nih? Berarti ini kurang dari 60 gitu ya. Tuh, oke. Sekarang kita simpan dulu. Kemudian kita jalankan. Senang saya masukkan 78 belajar lagi. Nah, masuk belajar lagi. Kenapa? Karena dia di ring ini 60 sampai kurang dari 80, berarti ini 79 masuk di sini ya. Nah, kita masukkan lagi, kita coba lagi ya. 55. Nah, maaf Anda gagal. Kenapa? Karena dia kurang dari 60. Nah, coba kita masukkan yang tinggi ya. Nah, misalnya 98. Enter. Excellent ya. Excellent. Jadi terbaik. Oke. Nah, kemudian selanjutnya selamat mencoba. Jadi nanti ini Anda coba ya, tadi ya yang dipraktik tadi Anda coba. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.